Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru. Selamat kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Semarang. Anak-anakku peserta didik baru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Sebelumnya, marilah kita panjatkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua secara virtual ini untuk mengenal lingkungan SMK Negeri 1 Semarang. Pertama saya kenalkan dulu, nama saya Muntamah SPD. Saya beralamat di Jalan Gayam Sari Selatan 76, Kelurahan Sendangguwo, Tembalang. Itu nomor HP saya, monggo silahkan dicatat untuk berkomunikasi. Dan saya mengajar mata pelajaran fisika. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di SMK akan sangat berbeda dengan pembelajaran yang ada di SMP yang sudah kalian lalui. Jadi di SMK ada dua pembelajaran, memadukan pembelajaran yang ada di sekolah dan pembelajaran yang ada di industri. Nah, pada wabah ini kita berada sedang mengalami musibah ini ya, adanya wabah darurat corona COVID-19, sehingga nanti mungkin untuk pembelajaran di industri belum bisa kita laksanakan, dan juga pembelajaran yang kita laksanakan nanti mungkin masih tetap dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini akan saya sampaikan tujuan, prinsip, dan metode pembelajaran jarak jauh atau pelaksanaan belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, tujuan dari belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh diantaranya: satu, tujuannya memastikan bahwa pemenuhan hak peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan selama darurat COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Kemudian yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, sehingga satuan pendidikan tidak akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Anak-anakku, itu tadi tujuan BDR. Kita lanjutkan yang P, prinsip pembelajaran dari rumah. Prinsip yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan lahir batin dari seluruh warga satuan pendidikan adalah pertimbangan yang paling utama. Yang utama adalah keselamatan dan kesehatan kita. Kemudian prinsip yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tentunya tanpa membebani tuntutan tuntasnya seluruh capaian kurikulum. Jadi nanti tidak semua KD yang ada di mata pelajaran harus kalian capai, harus tuntas. Ada indikator-indikator tertentu atau konsep-konsep tertentu yang esensial saja yang kalian harus capai. Kemudian prinsip yang ketiga, bahwa PDR difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, yaitu diantaranya mengenai pandemi COVID-19. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga, bagaimana metode pelaksanaan belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah kita laksanakan dengan dua metode. Yang pertama, belajar di rumah secara daring, online gitu. Nah, caranya bagaimana? Dengan tatap muka virtual, pakai Zoom meeting atau Office 365 gitu, yang memungkinkan. Kemudian yang kedua dengan Learning Management System atau LMS.
Mungkin di SMP kalian sudah pakai dengan Bapak Ibu Guru menggunakan Google Classroom dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pembelajaran di rumah secara luring. Yang dianjurkan itu dengan menonton televisi. Itu pastinya pembelajaran umum tentang COVID-19 melalui radio. Nah, yang mengenai materi atau sesuai mata pelajaran nanti akan diberi modul atau lembar kerja oleh Bapak Ibu Guru, atau menggunakan alat-alat peraga yang memungkinkan yang kalian miliki di rumah begitu. Baik, itu anak-anakku sekalian. Kemudian bagaimana pelaksanaannya PJJ di SMK 1 Semarang? Nah, nanti kita akan pembelajaran daring dengan menggunakan Office 365. Nanti di akhir tayangan ini, paparan ini akan saya sampaikan tutorial penggunaan Office 365. Kemudian yang kedua, jika dimungkinkan, jika mendapat izin dari gugus tugas COVID-19 Kota Semarang, semoga kita bisa dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, khusus untuk pembelajaran praktik dengan alat-alat berat yang dimiliki sekolah. Gitu anak-anakku, itu tentang sekilas tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sekarang akan saya sampaikan struktur kurikulum yang ada di SMK 1 Semarang. Jadi SMK 1 Semarang memiliki 9 kompetensi keahlian. Ini yang pertama, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Nah, ini materi yang akan nanti kalian pelajari. Ada muatan nasional, muatan kewilayahan. Nah, sudah sama dengan yang kalian pelajari di SMP. Kemudian yang ketiga ada muatan peminatan. Ada C1, C2, C3. Ini yang barangkali masih asing untuk kalian. Ada C3 instalasi penerangan listrik. Nah, C3 itu dipelajari di kelas 3. Untuk C1, C2 ada di kelas 10. Itu untuk KK, teknik instalasi tenaga listrik. Kita lanjut KK yang kedua, teknik pemesinan. Untuk AP dan C1 masih sama dengan KK TITL. Nah, yang membedakan mungkin ada di C2 dan C3. Ada teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan gerindra, ada CNC dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada KK teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk AP C1 masih sama. Kemudian yang C2 C3 ada teknik dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif dan lain sebagainya. Ini untuk KK teknik alat berat. Kalau tadi kendaraan ringan itu dari sepeda motor, mobil itu sampai di bis, truk, itu masih teknik kendaraan ringan. Untuk teknik alat berat, nah ini KK mapel yang akan kalian pelajari di C3. Ada engine dan unit alat berat, kelistrikan, sistem kontrol alat berat dan lain sebagainya. Berikutnya ada teknik keahlian teknik audio video. ABC 1 masih sama, C2 C3. Ini ada pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroller dan lain sebagainya. Ini elektronika industri, masih satu program keahlian dengan AV tadi ya, teknik audio video. Kemudian berikutnya ini yang berbeda. Jadi kalau dari TITL sampai ke TKRO, TAP tadi masuk ke bidang studi teknologi dan rekayasa. Ini untuk program dan siaran, produksi dan siaran program radio dan televisi, masuk ke seni broadcasting dan film gitu ya, masuk ke produk kreatif. Ini akan sangat berbeda dengan yang lainnya. Untuk AP masih sama, C-nya yang berbeda, mulai ada tinjauan seni, dasar kreatif,
komunikasi massa, manajemen siaran radio, dan lain sebagainya. Ini untuk program yang baru di SMK 1, ada teknik otomasi industri, ini 4 tahun ya. Jadi nanti yang tahun terakhir kalian akan ada di industri sebagian, dan ada di perguruan tinggi, di Politek. Kemudian pembelajaran dengan industri yang mungkin nanti belum bisa kita laksanakan di era pandemi ini, ada kunjungan industri, PKL atau prakerin, itu mungkin belum bisa kita lakukan. Semoga pandemi segera berakhir sehingga kita bisa melakukan prakerin dan kunjungan industri. Nah, kunjungan industri yang biasa dilakukan adalah dengan mengenalkan peserta didik dengan iklim kerja di perusahaan, sehingga kalian tahu pasti bagaimana prosedur di perusahaan itu, sehingga di sekolah kalian bisa berlatih untuk menyesuaikan dengan iklim yang ada di industri. Ini kegiatan-kegiatan kunjungan industri. Nah, kemudian untuk prakerin, ini tentunya memberi pengalaman langsung gitu. Jika alat-alat yang di sekolah tidak memadai, pastinya tidak sebagus yang ada di industri, sehingga dengan PKL kalian bisa lebih terampil. Kemudian ini PKL, kemudian bursa kerja. Jadi nanti di bursa kerja khusus atau BKK kalian akan disalurkan sesuai dengan bakat dan keterampilan kalian. Ini lembaga yang ada di sekolah sebagai unit yang memberikan pelayanan dan informasi mengenai lowongan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini daftar industri pasangan, ada PT Buma, UT School, PT Indutrak, Haliura, Trakindo, Astra, Daihatsu, Ispindo, dan lain sebagainya. Ini kegiatan rekrutmen ya yang ada di BKK SMK Negeri 1 Semarang. Kemudian kelas industri yang ada di SMK 1 Semarang. Satu ada namanya kelas Buma. Dan yang kedua ada kelas binaan PT UT. Anak-anakku, sekilas itu pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Kemudian yang terakhir akan kita putar video tutorial penggunaan Office 365 untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di SMK 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membantu anak-anakku untuk login pertama kali atau masuk pertama kali pada Office 365 yang sekarang digunakan untuk pembelajaran online atau daring dalam menyikapi corona. Tapi mungkin penggunaan Office 365 ini akan digunakan untuk selanjutnya dan lebih lanjut lagi. Oke, pertama kali kita masuk pada Chrome ya. Klik Chrome dulu, Chrome-nya. Oke, setelah itu diklik office.com. Itu masuk ya, ditunggu dulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian klik masuk. Klik masuk, terus gunakan akun lain. Oke.
kalian masukkan di sini alamat email atau username yang kalian dapatkan dari ini ya, dari Walas kalian. Oke. Setelah itu klik opsi selanjutnya. Ketika sudah selesai, ya, kalian klik selanjutnya. Oke. Kalian masukkan sandinya ya. Sandinya yang juga didapat dari ini ya. Dari Walas kalian. Setelah selesai, kamu klik masuk. Lah, untuk pertama kali yang masuk pada ini ya, pada Office 365 akan diminta untuk meriset sandi. Tapi yang paling atas di sini adalah sandi saat ini. Sandi yang kalian dapatkan dari Walas kalian. Masih ingat kan? Silahkan kalian masukkan sandinya. Setelah itu kalian buat ini ya. Buat sandi minimal 8 karakter yang merupakan kombinasi huruf dan angka, dan salah satunya harus ada yang huruf besar. Itu wajib ya. Setelah itu kalau sudah selesai, minimal 8 angka, saya ingatkan lagi, minimal 8 karakter, kombinasi dari huruf dan angka, dan hurufnya minimal ada satu huruf itu yang huruf besar atau kapital. Klik masuk. Oke. Ini sudah selesai ya, masuk. Selamat datang untuk Siti, izinkan Office 365 membantu Anda menyelesaikan tugas kelas. Oke, klik lanjut. Klik selanjutnya. Di sini untuk membuat catatan ada OneNote. Di sini ada Word, diskusikan ide bersamamu di Word ini. Ini ada OneDrive untuk dokumen kalian. Oke, lakukan pekerjaan di mana saja dengan Office 365 di web, di desktop, dan di seluler Anda. Oke, centang. Oke, di sini ini sudah ada. Kalau kamu ingin download di HP boleh pakai aplikasi, tapi pakai Chrome itu juga gak apa-apa, tidak ada masalah. Mending saya sarankan pakai Chrome aja, tidak perlu banyak aplikasi yang kalian download itu ya. Jadi ini sudah kalian masuk itu ya. Ini sudah masuk. Sudah masuk. Jadi kalau kalian ini sudah masuk, jika ada link yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan form tugas, kalian tidak perlu masuk lagi. Ini cukup masuk satu kali sudah, asalkan tidak di logout ya. Asalkan tidak di logout, kalian bisa langsung masuk dan bisa mengerjakan. Saya ambil contoh tugas saya sendiri itu ya. Tugas saya sendiri seni budaya. Nah, ini untuk kelas 7 ada, tinggal diklik linknya lalu kalian masuk. Nah, otomatis ini karena kalian sudah masuk barusan, tidak perlu login lagi, tidak perlu masuk lagi, sudah tinggal mengerjakan form tugas dan pembelajaran yang Bapak Ibu kalian berikan.
Oke, cukup sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat datang, selamat bergabung di SMK 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.